Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Ansari Madia Sukma, balik lagi di acara KPD Talk. Saat ini kita akan membahas tentang etika penyiaran bencana. Langsung saja kita bahas karena kita sudah kedatangan tamu dari Komisioner KPID Jawa Barat, yaitu Pak Dipa Wikartasudama. Untuk kesibukan Bapak belakangan ini apa nih Pak? Gaya kesibukan enggak, biasa-biasa saja. Cuma pada kesempatan ini saya sedang mempersiapkan sebagai ketua panitia ya untuk acara anugerah penyiaran KPID Jawa Barat yang akan berlangsung 2 November di Gedung Kesenian Sabilulungan Kabupaten Bandung gitu. Nggak ada kesibukan lain ya. Waktu saya ya saya habiskan di KPID saja gitu. Ya Pak, jadi ini bakal ada talk show gitu Pak, tentang ngebahas seputar etika penyiaran bencana Pak. Nah, menurut Bapak pandangan dari KPID Jabar untuk siaran bencana bagaimana Pak saat ini Pak? Sebelum pandangan KPID Jabar, boleh pandangan saya dulu? Oh boleh Pak, dari Bapak dulu. Ya, saya kadang-kadang suka tersenyum juga Kang Ansor ya, kalau ada acara peliputan bencana, bukan tersenyum menertawakan yang tertimpa bencana. Maksudnya tersenyum itu tanda kutip, yaitu karena tadi konteksnya peliputan ya. Ada jurnalis yang memang ketika meliput bencana itu pertanyaannya itu kok apa perasaan bapak, apa perasaan ibu gitu ya. Sebenarnya hal itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Apa perasaan bapak? Misalnya ada orang yang kebakaran rumahnya, ditanya apa perasaan bapak? Ya bapak pasti sedih lah. Ya, pasti sedih, pasti ya gimana, rumah hilang, barang-barang hilang gitu. Apalagi kalau bencana musibah yang merenggut korban nyawa misalnya, ya jelas jangan ditanya bagaimana perasaannya gitu ya. Itu sebagai ya mungkin masukan saja karena mungkin hari ini sudah tidak ada lagi ya yang bertanya itu, tapi dan mudah-mudahan tidak pernah ada lagi yang bertanya apa perasaan ketika ya. terjadi bencana ya Pak? Ketika ada terjadi bencana jangan ditanya apa perasaan bapak, apa perasaan ibu gitu ya. Karena ya jelas perasaannya sudah kita bayangkan gitu, sesama manusia kita tahu gitu ya. Gitu maksud tersenyum itu, tersenyum tanda kutip, bukan menertawakan ya dalam hal ini. Nah kemudian tadi karena pertanyaannya pandangan KPID, ya pasti di KPID itu kan Kang Ansor sudah paham, di KPID itu kita bekerja itu bukan berdasarkan atas pandangan sendiri, bukan berdasarkan atas hawa nafsu sendiri, tidak gitu. Kami punya pedomannya itu P3SPS atau pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah itu yang kami gunakan untuk melihat atau memantau peliputan bencana. Misalnya kalau di standar program siaran itu sudah sangat detail ya, di pasal 49, 50 dan 51 itu khusus membahas masalah peliputan bencana. Intinya begini Kang Ansor ya, bahwa ketika meliput bencana itu selain etika ya, Iya, Pak. Ini kalau sudah bicara regulasi ya ini sudah aturan, sudah kaitannya dengan hukum ya gitu. Jadi tidak sekedar etika. Nah, cuma regulasi ini memang dibuat tentunya mempertimbangkan etika-etika yang ada di tengah masyarakat, yang berlaku di masyarakat ketika kita meliput bencana. Misalnya nih, saya takut salah nih Kang Ansor, saya baca di pasal 49 ya. Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, kemudian keluarga dan atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah gitu ya. Jadi dalam hal ini musibah juga sama, karena di sini kalimatnya atau ya, berarti
bencana atau musibah. Ini sama, etikanya, aturannya sama gitu. Jadi pemulihan korban itu harus benar-benar menjadi perhatian kita gitu. Nah, jangan sampai di pasal 50-nya disebutkan, karena ini pasal 50 ini berisi tentang larangan, Kang Ansor ya. Ya, Pak. Larangannya diantaranya tentunya yang pertama ini di poin A-nya, menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga dan masyarakat dengan cara memaksa, menekan dan atau mengintimidasi untuk diwawancari dan atau diambil gambarnya. Jadi maksudnya dilarang memaksa ya, karena kalau memang si narasumbernya tidak bersedia, kita harus maklum gitu ya. Orang yang sedang tertekan, orang yang sedang sedih, misalnya ketika mau diwawancara, menjawab misalnya, nanti dulu diwawancaranya, ini saya belum siap, kita harus hormati itu, tidak boleh memaksa gitu ya. Sekali lagi di pasal 50 ini memang larangan, tidak boleh mengintimidasi ya, apalagi mengintimidasi apalagi ya, tidak boleh gitu. Kalau menolak diambil gambarnya pun kita tidak boleh memaksa ya. Di pasal di poin B-nya, dilarang menampilkan gambar dan atau suara saat menjelang kematian, saat sakaratul maut, itu tidak diperkenankan ya, karena itu nanti nuansa yang akan tergambar di tayangan itu adalah nuansa kengerian ya. Kita tahu semua juga akan mengalami sakaratul maut ya, tetapi tidak untuk dieksploitasi, ditampilkan di layar televisi gitu ya. Kemudian tidak boleh atau dilarang mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber. Kalau dalam versi P3SPS disebutkan anak itu di bawah 18 tahun. Berarti 17 tahun itu masih dikategorikan sebagai anak ya. Anak, karena ada kalimat anak di bawah 18 tahun gitu ya. Itu tidak boleh diwawancarai ya. Karena pertimbangannya pasti karena anak-anak memang belum siap untuk menanggung beban kesedihan, beban penderitaan ketika ada bencana atau ada musibah gitu ya. Jadi jangan dulu ditanya ya, mendingan diusap-usap kepalanya, diberikan dorongan, motivasi gitu, jangan diwawancarai anak-anak gitu. Kemudian dilarang menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up ya. Masalah mayat ini bukan hanya di masalah bencana ya, di dalam program siaran apapun ya, mayat yang mengerikan itu tidak boleh ditampilkan gitu. Apalagi misalnya di dalam korban bencana kebakaran gitu kan, pasti itu keadaannya, kondisinya sangat mengenaskan gitu. Pernah dulu terjadi Kang Ansor, televisi nasional ya, ketika ada kecelakaan di lautan gitu ya, kemudian mayatnya, atau saya tidak bilang mayat ya, jenazahnya kemudian ada yang mengambang, itu mungkin karena live ya, itu kesorot gitu. Dan itu sangat menyakiti keluarga korban gitu, menambah penderitaan gitu. Iya, faktanya memang mengambang gitu ya, dalam keadaan sudah meninggal, tetapi sekali lagi tadi betul pertanyaannya, ada etika gitu ya. Ada etika yang kemudian dijadikan sebagai regulasi juga gitu. Luka berat dan atau potongan organ tubuh ini kan ngeri gitu ya, darah misalnya, itu tidak boleh juga. Bukan hanya di dalam peliputan, bukan hanya di dalam program news ya, program apapun kalau menampilkan potongan-potongan tubuh, darah, kemudian ya apalagi sampai kelihatan lukanya gitu, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Apalagi untuk bencana yang tentunya dilihat oleh keluarganya, oleh tetangganya gitu ya, oleh teman-temannya gitu. Jadi itulah saya yakin ketika
para penyusun regulasi ini membuat aturan P3SPS, mereka pertimbangannya adalah salah satunya ke sana untuk melindungi korban dan menegakkan etika yang berlaku di masyarakat. Terakhir nih di pasal 51, program siaran jurnalistik tentang bencana wajib menampilkan narasumber kompeten dan terpercaya untuk menjelaskan peristiwa bencana tersebut ya, yang diharapkan kalau orang yang kompeten kan dapat menjelaskan secara ilmiah ya. Takutnya misalnya ada gunung meletus, tiba-tiba yang diwawancarainya dukun. Ini sebagai isyarat akan ada bla bla bla. Ya janganlah, yang diwawancarainya ya ahlinya lah gitu ya, yang berkaitan dengan musibah yang terjadi gitu. Itu saya 3 saja dulu ya, di P3-nya ada memang, karena P3 itu kan landasan untuk membuat SPS ya, jadi lebih tegasnya di SPS gitu. Terus Pak, jadi emang harus lebih melihat situasi dan kondisi juga ya Pak untuk peliputan itu. Terus dari KPID sendiri ada upaya nggak Pak untuk kan korban bencana sering kali gitu mengalami traumatik, apakah dari KPID sendiri ada upaya untuk menghilangkan hal tersebut Pak? Upaya KPID kaitannya dengan lembaga penyiaran. Jadi kami memantau, dan ketika ada lembaga penyiaran yang menyiarkan hal-hal yang dilarang tadi ya pasti kami menegurnya. Itu upaya kami memang hanya sebatas itu ya, untuk tentunya seperti tadi, untuk proses pemulihan, untuk supaya para korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan gitu. Kaitannya selalu dengan lembaga penyiaran. Ya kalau ada Pak Roni atau Pak Elang misalnya mau turut ke sana ke lokasi bencana, yaitu kan secara pribadi ya, secara pribadi gitu. Tetapi kalau lembaga ya memang kapasitas KPID itu hanya sampai di penyiaran ya, lembaga penyiaran baik radio atau televisi. Terus Pak, kalau pada saat ada kejadian bencana kayak gitu, apakah ada kerjasama gitu sama media KPID sama medianya? Kalau untuk peliputan tersebut ya tentu karena media juga berkewajiban untuk bukan saja ketika bencana terjadi, malah untuk istilahnya seprak terjadi bencana pun gitu ya, media itu punya kewajiban untuk memberikan semacam iklan layanan lah gitu ya tentang sebuah bencana. Bagaimana ketika bencana terjadi kita harus bersiap-siap ya. Jadi kerjasamanya seperti itu. Tetap kami memantau dan mengingatkan kepada lembaga penyiaran bahwa lembaga penyiaran itu harus menyiapkan slot untuk adanya informasi atau semacam pelatihan atau pendidikan ya mengenai menghadapi suatu bencana gitu ya. Ketika ada bencana gunung meletus misalnya, musibah gunung meletus, kita harus bagaimana, kan itu ada pelatihannya gitu ya, apakah kita harus lari ke kolong meja atau apa gitu ya, atau kebakaran, kalau kebakaran seperti apa, itu media punya kewajiban itu ya, untuk menyiarkan bahkan sebelum terjadi gitu, untuk sebagai antisipasi lah, persiapan masyarakat gitu, itu harus. Iya Pak. Terus apakah ada gitu saran gitu dari KPID sendiri soal buat teman-teman media gitu soal buat meliput suatu bencana itu kayak gimana gitu Pak, sesuai peraturan dari ya? Kalau sesuai peraturan atau sesuai P3SPS ya pasti tolong ditaati, terutama standar program siaran di pasal 49, 50 dan 51 ya, agar kita
sama-sama memberikan dorongan semangat, motivasi terhadap korban-korban bencana ya, dan keluarganya dan tetangganya, para sahabatnya gitu. Nah, tetap harus tetap terjaga gitu ya, terjaga seperti tadi. Jangan lupa ini ada etikanya, kita harus tahu situasi kondisi gitu ya. Masa orang yang lagi menangis kehilangan anggota keluarganya misalnya dalam suatu musibah langsung dibawa kita bawa mikrofon misalnya, ibu mau wawancara, ya jangan lah gitu. Jadi tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu. Dan ya itu di dalam komunikasi itu ada psikologi komunikasi kan. Kita lihat keadaannya di film-film juga, kita suka lihat kan di film-film ketika ada orang yang terkena musibah kemudian menceritakan, reporter yang mewawancarai itu malah dipukul misalnya gitu ya. Itu bahasa film ya, bahasa film gitu. Artinya si reporternya memang kurang menguasai psikologi komunikasi gitu. Misalnya di TV itu kami menghimpun sumbangan dana untuk bencana gitu ya, donasi apa gitu ya. Nah, itu diperbolehkan selama dapat dipertanggungjawabkan, bisa diaudit ya, karena itu dana dari publik ya, harus dilaporkan, harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau saya yakin lah semua anggota KPID juga mengapresiasi langkah-langkah dari media yang mengumpulkan donasi itu untuk korban-korban, bukan hanya media elektronik. Kalau ada bencana itu media cetak atau media online pun sama ya, mengumpulkan donasi. Jadi ya mudah-mudahan amal ibadahnya menjadi kebaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyalurannya pun disalurkan transparansi ya, secara benar, transparan gitu, dan sampai kepada orang yang membutuhkannya. Karena saya sering melihat ya, dan alhamdulillah telah terkumpul 1 miliar sekian gitu kan, begitu di televisi gitu, atau berapa ratus juta kan. Saya itu bersyukur gitu ya, bersyukur. Saya tidak bisa kan untuk membantu secara pribadi misalnya 100 juta gitu ya. Dengan adanya tayangan itu kan saya juga turut bahagia dan tentu turut mendoakan teman-teman di lembaga penyiaran yang telah begitu ikhlas gitu, dan begitu merasakan ya, terpanggil untuk turut meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gitu. Termasuk para mahasiswa juga saya apresiasi ya. Kalau ada yang di jalan bawa dus juga tetap, walaupun itu bukan lembaga penyiaran, tetap gitu ya. Jadi, itu mungkin Kang Ansor ya. Iya Pak. Iya. Mungkin terima kasih Pak telah menjadi narasumber di talk show kali ini. Jadi kita untuk kesimpulannya, saat peliputan kita harus tetap menjaga etika penyiaran, melihat situasi dan kondisi ketika melakukan peliputan. Mungkin sekian, kita akhiri saja bincang-bincang kali ini. Sampai bertemu lagi di KPID Talk selanjutnya. Saya Ansari Media Sukma pamit undur diri.